Amin. Mari sama-sama kita masuk dalam ibadah kita. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kalau kami masih boleh Tuhan merasakan Tuhan setiap penyertaan-Mu, setiap kasih-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan di hari Sabat-Mu ini, hari ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan. Kami persembahkan setiap hidup kami, penyembahan kami dan pujian kami Tuhan. Kami naikkan setiap mazmur kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bila kami percaya Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, biarlah setiap penyertaan-Mu, setiap kuasa-Mu Tuhan yang tetap ada Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami katakan Tuhan bahwa Engkau hanya yang layak kami sembah dan kami puji. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap untuk memuliakan dan memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang di rumah boleh sama-sama kita bangkit berdiri dan bersuka cita memuji Tuhan. Amin. Amin. Mari sama-sama kita katakan Yesus Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. katakan Kaulah sumber kuatku. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam tak ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Mari sama-sama kita sorakan. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari bersemangat lagi sama-sama kita katakan. Yesus Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Bapak Saudara mulai mengangkat tangannya, sama-sama kita katakan. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Amin. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam tak ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan Oleh kuasa siapa? oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya, berkuasa selamanya, kuasa selamanya. Mari katakan haleluya. Mari sama-sama kita masuk dalam penyembahan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita mau satukan hati kita, sama-sama kita mau masuk dalam penyembahan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara siapkan hatimu, siapkan pikiranmu untuk kita fokus masuk dalam penyembahan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau kami nyatakan Tuhan bahwa setiap kebaikan-Mu tidak akan pernah habis atas hidup kami. Di setiap musim apapun yang kami alami Tuhan, ketika kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan sedetik pun Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini Kau membawa setiap persembahan kami Tuhan, pujian penyembahan kami hanya kepadamu
Tuhan atas setiap penyembahan yang kami bawa Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami mau menyabatkan hati kami mau menyabatkan diri kami Tuhan. Terlebih Tuhan, kami di setiap kami di mana kami mungkin saat ini sedang berada di rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang luar biasa itu terlalu mampu untuk memberkati setiap kami, terlalu mampu untuk melawat setiap kami Tuhan. Di Sabat-Mu yang hari ini Tuhan, di mana kami beribadah Tuhan, bilang Kau Allah yang melihat setiap kedalaman hati kami Tuhan. Setiap kami yang rindu, setiap kami yang mau, setiap kami yang bersungguh-sungguh Engkau mengadakan perjumpaan yang khusus pada hari ini Tuhan. Untuk kami mengerti setiap kasih-Mu Tuhan melalui setiap kebenaran firman yang akan disampaikan pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, nyatakanlah Tuhan setiap isi hati-Mu Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah krisis seperti ini Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, ketika kami mengangkat tangan, maka tangan-Mu akan menolong kami Tuhan. Ketika kami merendahkan diri kami Tuhan, hati kami Tuhan, bahwa tidak ada satupun kekuatan yang dapat kami andalkan lagi Tuhan di dunia ini selain kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, bahwa kami ke dalam Tuhan semakin dekat-Mu Tuhan. Bahwa kami tahu Tuhan, di tengah krisis kami hanya dapat berdoa, kami hanya bisa memperbaiki apa yang menjadi kesalahan kami hanya dapat taat sepenuhnya Tuhan apa yang menjadi keinginan hati-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang berkemenangan, hidup yang melalui setiap proses, sehingga kami dapat menjadi orang-orang yang berhasil dan sukses Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami mau berdoa untuk gembala pembina dan para elders yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hari ini Tuhan, atas setiap pelayanan mereka, atas setiap keluarga mereka Tuhan, atas setiap segala aspek dalam kehidupan mereka Tuhan. Kau Allah yang tetap menyertai mereka Tuhan. Kau Allah yang Immanuel Tuhan, berjalan bersama-sama dengan mereka Tuhan. Tidak pernah Kau membiarkan mereka berjalan sendiri Tuhan. Di tengah-tengah krisis seperti ini Tuhan, Kau memunculkan kreativitas yang baru dari setiap pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan, sehingga semakin banyak Tuhan jiwa-jiwa yang mengalami impartasi yang berasal daripada Engkau Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini Tuhan. Bapak Gembala, Pak Ronald Tuhan, beserta dengan Ibu Mary Tuhan, beserta para keluarganya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Tuhan, sehingga setiap apapun sakit sampar apapun Tuhan tidak berkuasa atas keluarga ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkuasalah Tuhan atas setiap kasih-Mu Tuhan atas keluarga ini Tuhan. Damai sejahtera yang semakin hari semakin melimpah Tuhan. Buatlah setiap susu anggur yang baru terus melimpah Tuhan. Terus diberkatilah Tuhan setiap keluarga ini Tuhan, sehingga dari keluarga ini, dari gembala kami Tuhan, setiap kami juga dapat merasakan hal yang luar biasa Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Tetap Kau jamah Tuhan bangsa ini Tuhan. Tetap sepenuhnya Tuhan kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami mewakili Indonesia Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami tidak mau menjadi khawatir Tuhan akan apa yang terjadi Tuhan. Sebab kami tidak mau menjadi apa yang dicari oleh bangsa-bangsa Tuhan. Tapi kami mau katakan hari ini Tuhan, kami berdoa, kami katakan dengan iman kami bahwa Allah berdiri atas Indonesia, bahwa tahta-Mu nyata atas Indonesia Tuhan. Sehingga akan setiap gerakan terjadi Tuhan atas Indonesia Tuhan, pemulihan demi pemulihan Bapa. Setiap pertobatan yang baru Tuhan, setiap apapun yang jahat menjadi yang baik Tuhan, paradigma yang salah menjadi paradigma Engkau diubahkan menjadi yang baik Tuhan. Dan itu akan terjadi Tuhan atas Indonesia Tuhan. Mungkin kami belum melihat, tapi kami tetap percaya bahwa Engkau menyediakan segala sesuatu yang terbaik atas bangsa ini. Berkati Bapak Presiden kami, wakilnya beserta siapa jajaran menteri yang ada Tuhan. Kami percaya, kami serahkan semua mereka, beliau-beliau ke dalam tangan-Mu Tuhan. Diberkatilah mereka Tuhan, kehidupannya Tuhan. Dan kami berdoa untuk bangsa Israel, kota Kudus-Mu Yerusalem Tuhan. Semakin banyak Tuhan orang-orang yang mengenal Kau Bapa, semakin besar Tuhan api-Mu dinyatakan Tuhan. Pentakosta ketiga Tuhan dinyatakan besar-besaran Tuhan atas setiap bangsa ini Bapa, dalam nama Yesus. Selalu
Oh, kami sembah. Saya mau mengajak saudara untuk meneduhkan hatimu pada hari Sabat, di hari Minggu pagi ini. Mari masing-masing berdoa kepada Tuhan. Mungkin ini masa-masa sulit yang sedang kau alamin, masa-masa krisis yang sedang terjadi. Apapun kondisimu hari ini, Tuhan katakan bahwa Tuhan menyertaimu. Mungkin kau mengalami banyak hal yang kau gak mengerti kapan semuanya akan berakhir. Kau tanya sesuatu, Tuhan kapan semuanya berakhir? Mungkin ini adalah waktu-waktu yang melelahkan buat saudara. Tapi pagi hari ini mari kita merenungkan. Karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Saya mau mengajak saudara untuk naikkan satu pujian ini. Kita akan menaikkan satu pujian tentang waktu Tuhan. Saudara naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Supaya saudara mengerti, waktu Tuhan itu adalah baik buat kita. Waktu Tuhan itu bukan sama dengan waktu kita. Tapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Kau naikkan pujian ini sebagai ucapan syukurmu di hari Sabat. Mari kita naikkan bersama. Tuhan bukan waktu kita. Mari naikkan pujian ini. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Semua ada waktu Tuhan. Kami mengerti ini jalan-jalan-Mu Tuhan. Biarlah kami setia mengandalkan-Mu. Kaulah satu-satunya. Segala yang terjadi hidupku, kami percaya Tuhan. Kami percaya situasi apapun keadaan ini, janji-Mu Tuhan tidak akan pernah gagal. Ada waktunya Tuhan, semua indah pada waktunya. Mari naikkan refnya pujian ini. Katakan segala yang terjadi, terjadi di hidupku. Janji Tuhan menghidupiku. Ini menghidupi saudara yang ada di rumah. Kalau saudara yakin waktu Tuhan adalah yang terbaik. Urapa syarala parala parala. Pada waktunya katakan semua kan indah pada waktunya. Nikmati. Semua kan indah pada waktunya. Urapa syarala parala 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 parala. Kirala paya shandara parala parala paya syakarala parala parala. Kirala paya syakarala parala paya shandara parala pa. Kirala paya shandara parala 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 parala. Berapa papa sika kamu serara parala maya shandara parala. Kirala paya shandara parala 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 parala.
Rabaya Sandara Lamoyasi. Kami sembah Engkau andalan kami. Rapasakaramose karalaparalapa. Kami percaya dengan waktunya Tuhan. Biarlah hari-hari ini jangan kami bertanya kapan semua berakhir, tapi kami menikmati setiap waktu Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, satu hal kami mengerti, semua indah pada waktunya. Dan kami katakan bahwa kami tetap percaya akan janji Tuhan. Bapa, terima kasih. Ajari kami mendengarkan setiap firman-Mu. Ajari kami Tuhan percaya kepada setiap kebenaran-Mu. Ajari kami melakukan apa yang menjadi firman. Ajari kami orang-orang yang menaruh harap hanya kepada Tuhan. Yesus, Engkau kekasih jiwa kami. Kepadamu-lah kami berharap. Kami percaya kami mampu lalui setiap krisis yang terjadi. Biarlah kami percaya krisis ini akan menjadikan kami kuat, karena kami tahu kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau mendengarkan setiap sabda Tuhan. Kami mau mendengarkan setiap kebenaran-Mu menjadi pegangan kami untuk satu pekan ini. Bahkan masa-masa sulit di mana kami boleh ada, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Terima kasih untuk semua yang boleh ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Saudara, ini masih di serial Crisis, saudara. Kita akan belajar yang chapter yang kedua, Kingdom Principle to Overcome Crisis. Nah, saudara, di dalam masa krisis ini, saudara, banyak sekali yang cerita, banyak sekali kita dengar di sosmed bagaimana pandemi ini terjadi, bagaimana naik terus yang positif, ODP, PDP, itu yang membingungkan hingga membuat saudara berpikir ini kapan berakhir. Kalau kita tanya dengan teman-teman bagaimana kabarmu, baik, tapi kapan ya ini berakhir? Banyak yang bertanya apakah ada suara Tuhan yang menyatakan kapan ini akan berakhir. Nah saudara, krisis ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Krisis bisa kapan saja terjadi, ya. Krisis itu sesuatu yang understanding daripada krisis ini tidak bisa dicerna, tidak bisa direncanakan. Oh besok krisis, hari ini tidak krisis, nggak bisa. Ya, krisis ini bisa terjadi dan krisis ini terjadi sampai kepada bangsa-bangsa, bukan di Indonesia saja. Jadi sebetulnya saudara, di masa-masa ini Tuhan tidak menjanjikan ketakutan kepada setiap kita. Tapi biarlah kita menjadi orang yang hidup sehat, mengikuti setiap perintah dari pemerintahan, dari gembala, ikuti setiap guidance yang diminta, saudara. Nah, sesuatu kejadian yang tidak bisa kita kontrol itu yang namanya krisis. Betul ya, saudara? Saudara alamin sekarang di rumah aja, bete, nggak enak, betul ya? Kalau seminggu mungkin enak-enak aja, tapi ini sudah hampir masuk bulan keberapa? Maret, April, Mei. Sudah 3 bulan saudara. Stay di rumah aja. Untuk saudara yang bekerja yang biasa mobilisasinya tinggi, ini sesuatu yang sangat melelahkan. Tunggu waktu kapan, lihat tiap hari kejadian itu terjadi. Dan itu di depan mata kita, berita-berita yang terjadi membuat kita semakin mengalami aduh ini krisis. Belum lagi saya dengar lagi dari cerita ada beberapa kota yang di tempat wilayah itu adalah semuanya pariwisata. Saudara tahu kalau pariwisata ya pasti sudah di lockdown, tidak bisa. Itu krisis saudara, yang selama ini ngalamin banyak sekali penghasilan ya. Kalau kita lihat terakhir-terakhir ini, tingkat bisnis yang terbesar itu adalah traveling.
Ya, banyak orang jalan ke sana, jalan ke sini, dan itu terjadi. Tapi sekarang semua harus ditutup. Tidak bisa. Nah, ini yang namanya krisis, sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Terjadi juga di tahun 98, 99. Ya, kalau dulu namanya krisis moneter, betul ya? Tapi itu tidak seperti yang sekarang berhubungan dengan nyawa setiap hidup kita. Nah, sekarang kita harus, anak-anak Tuhan harus berpikir di balik dari orang dunia. Kalau krisis kita pikirin, kita mengeluh, terus kita tidak melakukan sesuatu, malah hari-hari di rumah kita habiskan dengan waktu yang tidak produktif, kita tidak memikir menjadi orang kreatif, maka krisis ini akan membuat kita kehilangan banyak waktu, kehilangan kesempatan. Nah, apa yang kita mesti pikirkan yang bisa kita kontrol? Di dalam krisis yang bisa kita kontrol itu adalah apa? Yang pertama itu adalah pikiran. Dan yang kedua adalah perspektif kita tentang krisis itu apa. Nah, yang bisa kita kontrol adalah apa? Pikiran kita. Kita mau terus di dalam pikiran-pikiran yang krisis, yang ketakutan, atau kita mau memikirkan janji Tuhan dan cara pandang kita di dalam krisis. Setelah dari khotbah ini ada yang kesaksian. Justru di dalam krisis ini dia punya bisnis yang baru. Setelah Tuhan membuka sesuatu. Nah, di dalam Kingdom Secret Kate, kita tahu bahwa di dalam setiap kehidupan kita ini ada yang namanya prinsip-prinsip kerajaan, saudara. Apa itu prinsip kerajaan? Tuhan memberikan prinsip-prinsip kerajaan di dalam masa-masa krisis ini. Ada prinsip-prinsip kerajaan yang Tuhan berikan masa-masa krisis. Minggu kemarin kita sudah belajar, 2 minggu kemarin kita sudah belajar di masa krisis justru kita diminta menabur. Itu bukan konsep duniawi. Kalau konsep duniawi katakan bahwa waktu krisis kita nggak ada sesuatu, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita kekurangan, masa di dalam kekurangan kita harus menabur, betul? Tetapi di dalam prinsip kerajaan itu terbalik. Justru kita harus menabur. Sudah dikatakan menabur itu bukan hanya berbicara tentang keuangan, tapi apa yang ada di dalam hidup kita. Itu yang kita maksimalkan. Kita melihat banyak orang kekurangan, apa yang kita bisa lakukan? Itu Tuhan mau kita menjadi orang yang bisa mengembangkan. Supaya kita tahu. Nah, ada kunci kerajaan. Ya, Matius 16 ayat 19 dan 20, mari kita baca sama-sama. Saya tunggu saudara dan boleh dibuka. Saya akan tunggu saudara, kita akan baca Matius 16 ayat 19 dan 20. Bahwa aku, kata Tuhan, memberikan kunci-kunci kerajaan surga. Di masa-masa krisis ini Tuhan memberikan kunci itu. Sudah ketemu? Oke, ya. Kita baca ayat Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ayat 20. Ayat 20 dikatakan, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Tuhan sudah memberikan, balik ke ayat 19, Tuhan sudah memberikan namanya 19, Tuhan sudah memberikan kita yang namanya kunci kerajaan sorga. Kalau sorga itu tidak pernah krisis, yang krisis itu dunia. Kalau sorga tidak pernah krisis, maka Tuhan memberi kunci kerajaan sorga kepada setiap orang yang percaya. Kalau kita doa, kita ikat segala ketakutan, kita buang segala pikiran-pikiran ketakutan, khawatir, gak bisa
makan, gak bisa berhasil, itu kita buang, tapi kita pikirkan yang baik. Ya, Mary Riana katakan begini, di dalam statement dari Mary Riana, antara mimpi dan kenyataan itu ada kerja keras. Seorang yang mimpi menjadi seorang yang berhasil, katakan sukses, kalau dia cuman berdiri di atas mimpi saja, dia tidak akan mengalami yang namanya sukses. Jadi di antara mimpi dan keberhasilan kenyataan itu harus ada yang namanya kerja keras. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kunci itu berbicara tentang rahasia. Kunci itu berbicara tentang prinsip. Kunci itu berbicara tentang otoritas. Kalau saudara yakin saudara sudah diberikan kunci dan saudara pakai kunci itu, maka itu otoritas. Setiap kita masalahnya tidak mau menggunakan kunci yang Tuhan sudah berikan ke dalam hidup kita. Kita sering banyak memperkatakan yang tidak baik. Kita banyak mengeluh. Kita banyak tidak percaya. Waktu kita bergabung dengan orang-orang yang tidak percaya, kita ikut menjadi tidak percaya. Padahal Tuhan sudah katakan, aku memberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Jadi kunci itu berbicara tentang prinsip otoritas kita. Bicara tentang rahasia. Supaya kita mengerti dan paham. Oke, kita lanjutkan. Nah, dikatakan begini, bahwa Markus 4 ayat 11 dan 12 itu kita dikatakan begini. Kita buka di Markus 4 ayat 11 dan 12 ya. Dikatakan gini, kepadamu telah kuberikan rahasia atau kunci ya, kerajaan Allah, tetapi kepada orang luar segala sesuatu disampaikan dengan perumpamaan. Nih, coba ayatnya tadi keluarkan. Ayatnya tadi mana? Markus 4 ayat 11 dan 12 ya, supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Itu ayat 11-nya. Ayat 11-nya jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang di luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Jadi sebetulnya kita itu sudah Tuhan berikan sesuatu yang rahasia. Tuhan sudah beritahu bagaimana sih untuk menjadi orang yang diberkati. Kitanya aja yang tidak mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi setelah mendengar ini, saudara harus percaya bahwa saudara itu sudah memegang kunci kerajaan Allah. Amin. Efesus 1 ayat 3. Mari kita buka Efesus 1 ayat 3. Segala berkat Tuhan itu telah disediakan ya bagi setiap kita. Bagaimana supaya kita bisa mengerti kok kita ini sebetulnya harusnya anak-anak Tuhan itu tidak akan mengalami masa krisis. Karena kita sudah diberi kunci kerajaan surga. Surga itu garis bawain tidak pernah mengalami yang namanya krisis. Surga bisa ngalamin masa krisis enggak? Enggak. Terpujilah Allah. Ayat berapa? Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Kata segala termasuk krisis saat ini enggak? Termasuk yang sakit. Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga untuk saudara dan saya. Kita sudah diberikan. Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Masalahnya begini. Saya juga kutip dari Mary Riana juga katakan begini. Orang gampang untuk mendapatkan uang. Orang bisa bekerja terus dapat uang.
bumi orang paling susah untuk mengolah, untuk menggandakan, untuk menjadikan besar. Itu yang sulit. Tidak semua orang bisa dapatkan itu. Nah, di sini Tuhan mengajarin di Kejadian 1 ayat 26-28, di Mazmur 115 dan 16, tugas manusia itu adalah mengelola semua yang ada di bumi. Tuhan mau di dalam masa-masa krisis ini engkau menjadi orang yang bisa mengelola waktumu. Di sekarang bisa nggak kita santai-santai aja di rumah? Bisa. Kita habiskan waktu di rumah. Saya beberapa minggu yang lalu anak saya mengalami sakit, yang anak yang ketiga, demam. Jadi saya bawa ke klinik saudara yang ada di Serpong. Terus di sana diperiksa, ya. Ini dokter yang biasa dia katakan bahwa sekarang ini banyak sekali yang berobat, yang ke dokter, saudara, yang sakit. Itu rata-rata mereka yang datang sakit, demam, lemah tubuhnya karena mereka begadang. Kenapa mereka bisa begadang? Saya tanya, kok bisa ya mereka begadang? Iya, merubah pola hidup sekarang. Karena kenapa? Besok gak usah sekolah, gak usah bangun pagi-pagi atau gak usah pergi. Cukup di rumah saja, mereka online sekolah. Jadi bisa begadang, bisa tidur sampai malam. Bahkan saya dengar dari ada beberapa ketua Kersel sudah jadi kebiasaan habitat yang buruk, bahwa baru tidur jam 3 pagi. Saya juga berharap kepada semua kita, orang tua maupun yang mendengar pagi hari ini, jangan kita merubah apa yang sudah benar, apa yang sudah baik. Ini juga cara kita mengelola. Kejadian 1 ayat 26 kita buka. Nanti kita akan buka juga di Mazmur 115 ayat 16. Bagaimana kita itu di Taman Eden juga Tuhan sudah berbicara bagaimana kita harus mengusahakan dan mengelola setiap apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Ini yang penting. Banyak orang yang tidak berhasil karena tidak bisa mengelola, tidak bisa memanage hidupnya, waktunya. Kalau kita nggak bisa, waktu itu cepat sekali berlalu dan hilang. Dan kesempatan itu hilang. Ini Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya Allah, dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Setelah diciptakan mereka, Allah memberkati mereka. Sebenarnya kita diberkatin. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhi bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini ayat berbicara bagaimana kita mengelola untuk menjadi 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Ini berbicara tentang bagaimana kita bertumbuh, bukan cuma beranak cucu lain. Kadang-kadang konsep yang salah, tapi Tuhan mau apa yang ada di dalam hidup kita ini menjadi bertambah banyak. Supaya kita maksimal. Karena Tuhan sudah memberikan kunci kerajaan sorga kepada setiap kita. Dan kita harus mengerti bahwa inilah rencana Tuhan. Tuhanlah yang ingin menjadikan kita ini diberkati. Itu keinginan Tuhan. Jangan sampai keinginan kita. Saya ada lihat beberapa Instagram, kalau saudara main di Instagram ada yang ulang tahun, saudara. Setiap ulang tahun dia berdoa katanya. Tuhan, kalau ulang tahun kan sering make wish, betul?
Ya, kalau kita mau ulang tahun, ayo make wish. Make wish itu doa maksudnya. Ayo doa sebelum tiup lilin. Doanya apa? Tuhan, supaya aku cepat kaya. Tuhan, supaya aku cepat kaya. Sebenarnya Tuhan melihat, aduh Tuhan. Yesus bilang, Tuhan bilang, aduh kasihan banget. Sebenarnya semua sudah aku berikan kepadamu. Tadi kan dikatakan segala sesuatu dari surga sudah aku berikan. Tapi Tuhan mau. Jadi ada statement begini. Gembala pembina kita ngomong gini. Ada statement yang dia katakan begini. Bukan doamu yang dikabulkan Tuhan, tapi seberapa bisa kau mengelola itu yang diberikan oleh Tuhan. Karena kenapa? Kalau kau diberikan semuanya tanpa kau bisa mengelolanya, kita cenderung menjadi sombong, saudara. Tapi hari-hari ini di dalam krisis ini Tuhan sedang mengajarin kita untuk kita berpikir bagaimana sih berapa bulan lagi untuk kita menjadi orang yang ya sekarang mungkin yang baru bekerja, yang memang bekerja, yang sekarang tidak ada penghasilan yang lebih besar, nggak ada mungkin yang biasanya dapat komisi, sekarang nggak ada cuman gaji. Toh bagaimana sekarang kita belajar mengelola, mengusahakan. Kalau orang dunia katakan atau orang yang kita ngobrol bersama, ya berminyakkan air. Ya, kalau nggak ada minyak ya sudah air pun cukuplah buat hidup kita. Bagaimana kita mengelolanya? Tidak bisa apa yang kita lakukan itu sama seperti masa-masa yang biasanya nggak bisa. Di masa-masa ini kita harus lebih cerdik, lebih hikmat melakukan segala sesuatu. Ya, coba kita buka di Mazmur 115 ayat 6. Saya tunggu saudara untuk saudara buka ayat ini, saudara buka Alkitab saudara. Tuhan katakan begini ya. Sebetulnya Tuhan katakan gini, apa saja yang ada di tangan kita buat Tuhan itu mudah ditambahkan. Gampang gak Tuhan menambahkan? Terlalu gampang ya. Tapi Tuhan mau melihat apakah kita ini orang yang memang bisa dipercaya sungguh-sungguh. Nah ini Mazmur 115 ayat 16. Langit itu langit kepunyaan siapa? Tuhan. Dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Ini kata daripada hal Mazmur 115 ayat 16 dan Kejadian 1 ayat 26, 28 ini membicarakan bagaimana kita mengelola. Kita disadarkan segala sesuatu itu sudah Tuhan berikan buat hidup kita. Tuhan sudah berikan semua buat hidup kita. Tapi kita bisa gak menjadi orang yang bisa dipercaya? Kejadian 2 ayat 4 dan ayat 5 kita gak usah buka. Bumi telah penuh dengan segala isinya, tapi belum ada semak dan pertumbuhan. Sebab Tuhan belum menurunkan hujan dan belum ada manusia untuk mengusahakannya. Jadi siapa yang disuruh Tuhan mengusahakan? Manusia. Siapa manusia itu? Saudara dan saya. Jadi kita ini disuruh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan supaya kita menjadi orang yang bisa mengelola. Kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya, jujur, punya integritas. Di Matius 25 ayat 14-30 Tuhan mempercayakan pada kita sesuai kekuatan kita mengelolanya. Ya, Matius 25 ayat 14 sampai 30 saudara bisa baca nanti setelah ini khotbah ini dikatakan Tuhan mempercayakan pada kita sesuai kekuatan kita mengelola. Orang yang berhasil itu orang yang bisa mengelola. Kenapa bisa dia bisa naik terus jabatannya, terus dia punya terus diberikan yang baru lagi. Kalau kita bekerja saudara, satu persoalan Tuhan perusahaan atau atasan kita memberikan kepada kita untuk kita selesaikan.
Tetapi kita nggak bisa selesaikan, atau mungkin kita lakukan tidak sesuai dengan keinginan yang perusahaan berikan. Kira-kira diberikan yang baru nggak? Kita diberikan lagi nggak untuk mengelola yang baru? Saya yakin itu tidak akan diberikan. Tapi kalau kita ada orang yang bisa mengelola, itu pasti akan ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru. Nah, mengelola ini juga berbicara tentang belajar. Kita harus belajar bagaimana kita bisa mengusahakan, bisa mengelola semua untuk menjadi baik. Ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Tuhan tidak memberi apa yang kita minta dalam doa, itu yang saya sudah sampaikan, tetapi Dia memberi apa yang kita bisa kelola. Ya, Dia tidak. Jadi kalau kita doa, mungkin saudara bertanya, kenapa aku sudah berdoa berlama-lama, pengen bisnis yang baru, pengen bisnis bisa dagang lebih besar, atau aku pengen menjadi orang yang lebih baik, lebih segalanya. Kau sudah berlama-lama berdoa, sudah lama sampai kau bingung lagi, sampai kau enggak dari berdoa sampai enggak berdoa lagi. Nah, tahu saudara, hari ini saudara bisa dapat jawaban. Tuhan tidak memberi apa yang kita minta di dalam doa, tetapi Dia memberi apa yang kita bisa kelola. Apa yang bisa kita kelola. Kalau kita tidak menjadi orang yang bisa mengolah, maka kita tidak akan pernah diberikan apapun oleh Tuhan. Yohanes 6 ayat 1 sampai 12, Tuhan tidak senang kalau kita menghamburkan resource yang Tuhan berikan. Poya-poya. Ya, ini salah satu orang yang tidak bisa mengolah, yaitu kita menghamburkan. Ada uang sedikit, langsung banyak pikirannya. Ya, kalau sekarang ini nggak bisa shopping kan, nggak bisa liburan, ya, nggak bisa apapun. Ya, tapi kita punya dana sekarang. Saya perhatiin, kita punya uang. Ya, yang masih bekerja yang bisnisnya masih tidak terlimitasi, itu masih bisa pegang uang. Dan hari ini kalau kita perhatikan, justru kita bisa menabung. Memang Tuhan sedang cegah, sedang membuat kita mengevaluasi pengeluaran kita. Ya. Tapi satu sisi banyak tawaran sekarang online. Banyak muncul pedagang-pedagang online baru sekarang, ya. Belum lagi yang online memang yang sudah brand. Saudara, nggak ada kerjaan di rumah, buka-buka yang online, betul? Belanja juga, tiap hari pasti ada datangan. Kira-kira itu bisa menghamburkan uang nggak? Belum tentu yang kita beli itu berguna. Nah, ini Tuhan nggak suka. Jadi Tuhan tidak senang kalau kita menghamburkan resource yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Biarlah kita menjadi orang yang bisa mengelola, bisa menjadi orang yang bisa dipercaya supaya kita naik ke level. Nah, sekarang untuk mengelola itu perlu yang namanya manajemen, ya. Jadi kita harus punya manajemen. Gembala kita juga sudah bicara tentang school of life, belajar. Itu manajemen di dalam hidup kita. Di dalam tahapan level belajar itu ada 3 level. Belajar, ujian, dan yang ketiga liburan. Betul nggak kalau sekolah? Bener ya? Waktu kita belajar tentang hidup ini, belajar yang pertama, school of life. Belajar, ujian, liburan. Nah, waktu belajar itu waktunya pendek, saudara. Waktu belajar itu waktunya panjang. Tapi ujian itu, krisis yang sekarang ini, itu sebetulnya waktunya nggak panjang, pendek. Ya. Nah, ini ujian itu bisa berbicara tentang krisis, masalah. Tapi waktu kita masuk dalam ujian dan kita lulus, maka itu akan menjadi sesuatu keberhasilan di dalam hidup kita. Itu manajemen yang harus kita lakukan. Ya, apa itu mengelola? Mengelola itu
manajemen yang harus menurut prinsip kerajaan Allah, bukan prinsip dunia. Tapi kita sedang belajar bagaimana manajemen yang berdasarkan kingdom, pelajaran tentang bagaimana kita dengan Tuhan. Ya, apa itu manajemen? Manajemen adalah cara mengatur yang pertama efektif, efisien, benar, sesuai waktunya, menggunakan milik seseorang sesuai tujuan sang pemilik, dan memberikan nilai tambah dari apa yang dipercayakan. Saya akan kupas satu-satu. Apa itu manajemen? Supaya kita menjadi orang yang bisa mengelola dan mengusahakan dengan baik. Yang pertama, manajemen itu adalah cara mengatur yang efektif. Ya, efektif apa? Efektif, sesuatu yang efektif itu tidak yang berlebih, saudara. Dia efektif. Jadi kalau kau lakukan sesuatu, itu benar-benar kepada fokusnya yang esensi. Ya, esensi. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan, itu bisa susah lama. Nih contohnya ya, contohnya. Kalau saya masak, karena saya ibu rumah tangga, jadi saya masak. Katakanlah saya masak sesuatu. Saya mau masak tiga macam. Ya, 3 macam saya masak. Kalau orang yang tidak efektif, itu dia bisa masak tuh seharian, setengah hari untuk yang tiga macam ini. Tapi kalau efektif, saudara udah tahu mana dulu yang harus dikerjakan, mana yang selanjutnya. Ya, mana dulu yang saudara mesti masak, mana dulu yang mesti saudara bersihkan, mana dulu yang saudara mesti yang terakhir, yang sebelumnya. Jadi ada caranya. Kita belajar bagaimana tahu caranya untuk supaya ini menjadi efektif. Jangan menjadi yang sia-sia. Saya sedang mengajari kepada semua pengerja, semua kepada setiap yang melayanin. Untuk bekerja itu efektif. Jangan banyak buang waktu. Kalau bisa dikerjakan dengan sederhana, ya mari kerjakan dengan sederhana. Belajar. Kalau orang lain bisa kerjakan itu waktu 1 jam, kenapa saudara mesti kerjakan 1 hari? Ini harus diperhatikan. Yang kedua, kita harus belajar bagaimana hidup kita efektif supaya kita bisa mencapai yang namanya kesuksesan. Ya, di masa krisis ini kita harus mengerti. Yang kedua, efisien. Menggunakan bahan paling sedikit untuk hasil yang lebih. Kalau memang bisa disederhanakan, kenapa kita mempergunakan yang tidak harus kita gunakan? Kalau itu bisa disederhanakan, kenapa kita mesti sesuatu yang harus hambur? Kalau memang itu bisa kita buat sesuatu yang efisien, kenapa kita buat sesuatu yang besar yang harusnya kita buang-buang yang kita nggak penting buat kita? Nah, efisien ini harus menggunakan bahan paling sedikit untuk hasil yang terbaik. Orang yang bisnis harus mengerti ini. Orang yang jualan harus bisa seperti ini, yang dagang harus seperti ini. Kalau memang sekarang perusahaan juga sedang melihat nih hari-hari ini. Kalau perusahaan itu bisa menyelesaikan target penjualan hanya 100 orang, kenapa dia mesti pakai 500 orang, betul nggak? Maka sekarang ada yang namanya efisiensi. Dan banyak orang di PHK. Karena kenapa? Tidak menggunakan yang paling tepat. Tapi kalau saudara orang yang dipakai Tuhan, pada engkau tahu yang namanya efisiensi, kau pasti akan berguna di perusahaan itu. Ya, perusahaan akan tahu, oh ini orang yang menguntungkan. Kalau dia bekerja, harusnya 5 orang yang bisa bekerja, tapi 1 orang saja dia bisa menyelesaikan 5 orang yang bekerja, tentunya saudara yang pasti akan dipakai. Begitu, ya. Nah, maka ini saudara harus mengerti bahwa hidup kita ini harus hidup di atas rata-rata. Harus rajin. Harus mau belajar. Yang ketiga,
Manajemen itu apa? Manajemen itu yang ketiga adalah benar. Apakah kita lakukan sesuai perintah Tuhan? Kalau bukan perintah Tuhan, kenapa kita sering gagal? Karena kita tidak melakukan apa yang diperintahkan. Kerjakan tabrak sana, tabrak sini. Disuruh perintah ini tadi Pak Ronald sempat ngomong. Diperintahkan A, tapi tidak dikerjakan. Ini tidak benar, saudara. Apalagi dengan Tuhan. Tuhan sudah ngomong di masa krisis ini, saudara harus menabur. Ya, apa yang kau bisa pikirkan untuk bisa memberkati banyak orang lain? Apa yang kau bisa lakukan untuk orang lain bisa menjadi mengalami berkat daripada hidup kita. Tapi kita tidak lakukan. Kita tidak melakukan yang benar. Tidak lakukan apa yang sesuai yang diperintahkan Tuhan hari-hari ini. Harus orang yang berkarakter, integritas. Kita harus menjadi orang yang jujur. Tapi kita nggak lakukan. Kita nggak berkarakter, tidak punya identitas, tidak punya integritas. Maka kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hari-hari ini Tuhan katakan bahwa terus baca SMA, dengarkan firman, ujian penyembahan, masuk dalam setiap doa pribadi. Nanti Tuhan berbicara, tapi nggak ada, kita nggak lakukan, maka kita tidak akan bisa benar dalam mengelola. Karena kenapa kita bisa menjadi orang bisa mengelola dengan benar waktu kita mendengar suara Tuhan. Waktu kita bisa mengerti suara Tuhan. Ya. Nah, mengenai apa yang di C ini saya juga mau saksikan. Di tahun 1998 ya, krisis moneter terjadi. Itu saya tuh di tahun itu saya masih kerja di Sudirman. Ini saya mau saksikan, saya masih dikerja di Sudirman, tapi saya sudah pelayanan masa itu. Terus saya berkali-kali, saya itu harus pindah ke Tangerang, ya. Jadi berkali-kali Tuhan suruh untuk saya pindah. Sebenarnya saya agak kurang suka waktu itu kerja di Tangerang, karena di Jakarta dulu kan saya harus di gedung bertingkat, gitu kan, teman-temannya lebih banyak gitu. Sedangkan kalau saya pindah ke cabang yang ada di Tangerang, itu saya di ruko gitu kan. Ya, tapi saya pilih itu karena saya pikir kalau pelayanan saya lebih dekat gitu ya. Tapi akhirnya saya sesuaikan dengan perintah Tuhan. Kira-kira tidak berapa bulan saya pindah ke Tangerang, itu nggak hitungan 1 tahun lah, berapa bulan saja saya sudah singkat cerita saya pindah ke Tangerang, dan masa itu terjadilah yang namanya krisis moneter saat itu. Puji Tuhan, saudara yang di pusat banyak dikurangin, tapi saya yang di cabang kami tidak dikurangin gitu ya. Jadi saya tetap bekerja, dan justru di tahun 98 itu mengalami banyak sekali berkat yang di luar akal pikiran ya. Waktu itu saya tidak kasih, jadi secara global di PHK semua, dikasih pesangon semua dengan luar biasa, tapi puji Tuhannya saya itu disuruh masuk lagi gitu loh. Jadi dikasih pesangon tapi tetap disuruh bekerja lagi dengan gaji yang naiknya berlipat kali ganda, karena beberapa orang efisiensi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, tapi saya bisa kerjain beberapa orang yang di efisiensi itu yang keluar saya bisa kerjakan gitu. Nah itu yang akhirnya menjadi nilai, akhirnya saya diberkati berlimpah-limpah, dan terus saya bekerja sampai saya berhenti ya sendiri gitu. Nah jadi itu banyak bisa terjadi di dalam hidup kita kalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan benar. Yang terakhir yaitu tentang bagaimana sesuai waktu. Lihat apakah tepat waktunya ya. Nah seringkali kita ini nggak tepat waktu
Kalau melakukan sesuatu, kalau belajar tepat waktu begini, sesuatu itu bisa menjadi sesuatu yang basi kalau kita tidak sajikan tepat pada waktunya. Contohnya nih ya, kalau kita diminta sesuatu tentunya ada time limitnya, ya. Kapan? Ada time limit. Tapi di luar itu, kalau kita tidak lakukan, maka itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Atau kita sering katakan, telat lu. Saya maunya tadi. Tapi kamu baru berikan sekarang, telat lu. Nah, itu sering terjadi. Nah, di dalam kita juga dengan Tuhan begitu. Tuhan sudah sering ngomong, berubah, ayo mari mulai belajar. Belajar mengelola, mengusahakan. Tapi kita gak mau. Terus kita nyaman dengan kondisi kita. Sekarang Tuhan sedang berbicara, ayo banyak bersekutu dengan aku. Tanya Tuhan. Kalau engkau ke dalam keadaan kesusahan, mari datang kepada Tuhan. Jangan dengar dari semua yang disajikan dunia, berita-berita. Jangan kau sampai itu masuk sehingga itu mengintimidasi. Banyak bergaul, komunikasi. Kalau kau mengalami hambatan, kau bisa kontak Pak Ronald. Pak Ronald, kenapa ya kok hari ini aku mengalami gembalamu? Kau bisa kontak ketua Kersel. Aku mengalami sesuatu, rasanya nggak kuat. Jangan kau dengar lagi hal-hal yang di luar yang membuat engkau terintimidasi. Nah saudara, ini yang harus kita mengerti. Jangan sampai kita terintimidasi. Disiplin kita dari keempat hal di atas akan membuat kita mampu mengelola. Jadi dari semuanya kita harus bisa mampu mengelola. Kalau kita pelajarin 4 hal di atas, kalau kita pelajarin keempat di atas, maka disiplin itu akan kita menjadi orang yang mampu mengelola. Apa yang tidak dikelola dengan baik tentunya akan hilang. Kalau kau tidak bisa menjadi orang yang mengelola dengan baik, ya semua yang ada di dalam hidupmu hilang. Apa yang bisa hilang di dalam hidupmu? Banyak. Ya. Apalagi tidak bisa mengelola banyak. Keuangan kita akan hilang, hubungan kita dengan orang lain hilang. Komunikasi kita, bisnis, keluarga, ministry, pelayanan kita. Semua akan hilang. Lukas 16 ayat 2 juga mengatakan, maka akan terjadi yang namanya goncangan. Kau akan tergoncangkan. Ya, tapi kita harus mengerti. Kalau hari-hari ini kau mengalami goncangan itu, kau jangan seperti anak sulung. Kau harusnya mendapat bagian kerajaan sorga. Tapi kau sibuk dengan dirimu sendiri. Dan itu kau akan mengalami banyak masalah. Tapi kalau hari ini kau sudah oke, kau anggap kau sudah benar dengan Tuhan. Kau sudah melakukan apa yang menjadi bagianmu. Dan goncangan itu tetap terjadi. Tapi saudara, percayalah ada janji Tuhan. Tapi kalau memang ini yang terjadi di dalam hidupmu, ada 4 hal yang di atas kau tidak lakukan, maka kau harus meredefinisi ulang hidup. Revidisi. Kau harus merevidisi ulang. Supaya kita harus tahu, sekolah juga ada sekolah juga ada remedial, betul? Ya, kita harus, supaya semua yang ada yang Tuhan berikan tidak hilang. Pertanggungjawaban adalah hasil daripada manajemen. Kita harus bertanggung jawab. Ya, dari hasil semuanya, dari hasil dari setiap kita mengelola, kita mengusahakan ada pertanggungjawabannya. Contohnya apa tadi yang saya sudah katakan, anak bungsu adalah contoh. Sudah mengelola sehingga habis dan tidak dipercaya Tuhan lagi. Kalau kita dipercaya Tuhan, diberikan sesuatu dan kita tidak melakukan dengan baik, kita tidak akan mengalami step berikutnya karena kita belum lulus. Tapi mari hari ini mulai belajar.
power of management. Amsal 13 ayat 4-5. Hati si pemalas penuh dengan keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Sudah jelas, orang rajin pasti bisa mengelola dan mengusahakan. Karena kitab Amsal sudah mencatat, hati si pemalas penuh dengan keinginan, tetapi sia-sia. Orang malas tuh banyak loh mimpinya, hanya mimpi doang. Tadi sudah dikatakan bahwa mimpi dengan kenyataan itu ada yang namanya kerja keras. Kerja keras itu berbicara tentang rajin, saudara. Harus rajin, maka akan diberikan kelimpahan. Saya rasa ini yang menjadi pesan pada pagi hari ini. Maka saat ini kembalilah kepada Tuhan, masa di mana untuk kita meredefinisi ulang. Sehingga cara pandang kita, cara berpikir, cara hidup kita, itu kita sesuaikan, kita selaraskan dengan Tuhan. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Krisis akan membuat kita mengalami banyak kebaikan dan perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Saya mau berdoa buat saudara, kalau mungkin saudara mengalami ketakutan, khawatir, saudara mengalami permasalahan, dan setelah ini saudara akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu melambangkan keselamatan. Bagaimana Tuhan memberikan keselamatan, menyembuhkan, oleh bilur-bilur Yesus kita sembuh. Baik seluruh jasmani maupun rohani kita. Mari naikkan pujian ini. Katakan waktu Tuhan adalah yang terbaik di dalam hidup kita. Bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Naikkan pujian ini sama-sama. Kami percaya Tuhan, untuk semua ada waktu Tuhan. Mengandalkannya, katakan segala terjadi. Apa syakara lapa ya syandakara lapa. Yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Mari naikkan rapnya saja. Ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami katakan, kami percaya dengan janji-Mu. Semua akan indah pada waktunya. Rapa syakara lapara lapaya sandakara lapara lapara. Kira lapaya syakara lapara lapaya sandakara lapara lapara. Rapa syakara lapara lapaya sandakara lapara lapara lapara. Kira lapaya sandara lapara 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 lapara. Bapak terima kasih pada pagi hari ini, biarlah setiap kami adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Ajari kami terus Tuhan memanajemen waktu dalam hidup kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami tahu bahwa kami sudah menerima kunci kerajaan. Untuk kami boleh mengelola dan mengusahakan setiap apapun yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Hari ini Kau memberkati yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada krisis keuangan yang terjadi atas anak-anak-Mu, hari ini ajari mereka Tuhan, bahwa Engkau adalah sorga, pemilik dari kerajaan sorga.
Dan kami nyatakan bahwa sorga tidak pernah terjadi krisis. Dan hari ini biar setiap kami memegang kunci itu, sehingga waktu kami benar di hadapan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah terlalu gampang untuk memberkati setiap anak-anak-Mu. Setiap yang mengalami krisis keuangan, biarlah hari ini Tuhan, waktu yang tepat untuk kami meredefinisi ulang hidup kami, untuk kami bersekutu kembali kepada setiap kebenaran-Mu. Hari ini juga kalau ada yang mengalami kesesakan, mungkin mengalami segala permasalahan yang terlalu berat buat hidup mereka, Kau Allah penghibur, Kau Allah jalan kebenaran, Kau Allah yang memberikan kehidupan. Bahkan jawaban-Mu Tuhan tepat seperti apa yang Kau inginkan. Mereka diberkati, mereka dilepaskan dari segala belenggu, dilepaskan dari segala kesesakan, dari setiap persoalan-persoalan yang terjadi. Jadikan setiap anak-anak-Mu kuat Tuhan. Jadikan setiap anak-anak-Mu diberkati, mengerti Tuhan, melakukan hubungan yang baik dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini. Bila kami naikkan pujian ini, dan kami mau terima berkat yang terbaik. Mari kita naikkan pujian ini. Waktu Tuhan bukan waktu. Iya Yesus. Tetap setia mengandalkan segala janji-Mu menghidupi ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. 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 Kita sembah Dia, Engkau Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kunci yang sudah Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Untuk kami boleh berkemenangan dalam menghadapi setiap krisis yang terjadi hari-hari ini. Tapi kami biarlah belajar dari apa yang Kau ajarkan. Untuk kami memiliki time management bersama dengan Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan, produktivitasnya semakin nyata, efektivitasnya juga semakin nyata, efisiennya juga semakin nyata. Dan kami tidak lari dari setiap krisis yang ada, tapi kami selalu mempelajari apa yang menjadi pesan dari setiap krisis, sehingga kami boleh mengevaluasinya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami akan melihat bagaimana krisis ini membuat kami semakin hari semakin dewasa, semakin mengenal Tuhan, semakin tahu bagaimana apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kami. Kepada yang lain Engkau memberikan dalam perumpamaan, tapi kepada orang yang bersungguh-sungguh dalam Kristus, yang bertekun dalam Kristus, yang mengikuti firman Tuhan, Kau bukakan rahasia ini, sehingga kunci kerajaan sorga ada dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan, ada dalam setiap keluarga demi keluarga. Sekalipun krisis, tapi setiap anak-anak-Mu, setiap keluarga dapat mengatasinya, sebab mereka hari ini telah menerima kunci kerajaan surga, dan itu menjadi bekal mereka untuk mereka menang, untuk mereka berhasil, untuk mereka kuat di dalam setiap krisis yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman. Biarlah hari ini Kau lakukan sungguh-sungguh
apa yang menjadi pesan Tuhan, sehingga kau diberkatin dan hidupmu berkemenangan. Angkatlah kedua tangan. Berkat yang terbaik daripada Bapa Surga turun atasmu dan senantiasa memberikan kau hikmat, pengertian dan pengetahuan di masa-masa seperti ini, sehingga kekuatan yang datang daripada Allah itulah yang menyertai kehidupanmu, sehingga kau berkemenangan. Engkau kuat, engkau kuat, engkau kuat di dalam Kristus Tuhan. Dialah Allah Immanuel yang menyertaimu dimanapun kau berada, sehingga engkau dibuat Tuhan berhasil, beruntung, berbahagia dan menikmati berkat-berkat sorgawi. Berkat Bapa ini aku lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Saya sebelumnya mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus karena tanpa Dia saya tidak mungkin ada di sini. Karena saya ada di sini bukan karena kuat dada saya, bukan karena kemampuan saya, bukan karena kehebatan saya. Semua karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nama saya Yanti, saya sebelumnya perkenalkan diri dulu. Hari ini saya juga mau mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Gembala saya di gereja di tempat di mana saya beribadah, yaitu gereja BTC Permata Cimone, Pak Ronald dan Ibu Mary. Hari ini saya akan memberikan sedikit kesaksian tentang kehidupan saya, di mana kita tahu hari-hari ini adalah masa-masa yang sulit bagi sebagian besar orang, karena Indonesia, bahkan seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, dilanda pandemi Corona COVID-19. Banyak orang mengalami masalah dengan perekonomiannya dengan adanya pandemi ini. Tapi tiba-tiba itu ada jalan terbuka, dan itu datangnya dari Ibu Gembala saya. Waktu itu saya ke rumahnya, tiba-tiba beliau bisa menawarkan saya untuk menjual produk pembersih. Di antaranya itu ada sabun cuci piring, hand soap, karbol, dan pembersih lantai. Pada saat ditawarkan itu saya nggak berpikir kalau saya akan berjalan lebih jauh. Cuma memang dari dulu saya sering jualan gitu, ya saya terima aja tawarannya. Dan saya berpikir, bagaimana caranya saya memasarkan produk ini gitu. Karena anak-anak saya sudah tidak sekolah TK lagi. Kalau dulu kan sekolah TK sambil ngantar anak bisa jualan ke teman-teman. Nah, akhirnya saya coba pasang di status WA saya, karena saya tidak pernah bermain IG, saya nggak ada akses di IG, cuma di Facebook doang. Ya udah saya coba pasang aja di status WA, dan tidak disangka banyak yang order gitu, berjalan itu. Setelah jualan produk pembersih itu, sepertinya ada jalan lain yang terbuka. Sepertinya Tuhan yang tuntun, saya tidak pernah mencari, saya tidak pernah berusaha, saya mau jualan ini, saya mau jualan itu, tidak. Tapi orang-orang yang datang menawarkan kepada saya untuk menjual produk mereka. Dan saya bingung, kok bisa kayak gini gitu. Terus setelah jual karbol itu, jual buah. Apa aja saya jual saudara, sampai saya dibilang pasar pindah rumah saya, sampai saya dibilang toko berjalan, terserah orang mau bilang apa. Yang penting saya jualan gitu, dan ada yang beli untuk puji Tuhannya. Terus sudah berjalan begitu, anehnya itu sampai saya bertanya-tanya itu gini, tadinya dapat barang dagangan dari supplier yang boleh dibilang tangan ke tangan, tapi Tuhan yang bisa tuntun saya, Tuhan pertemukan saya dengan orang baik yang bisa memperkenalkan saya dengan agen-agen gitu loh. Jadi apa yang saya jual harganya tidak mahal dan bisa dibeli oleh customer saya. Nah, jadi intinya gini saudara, saya tidak bisa banyak berbicara apa, yang jelas Tuhan itu ada buat kita. Kita nggak usah khawatir dengan apa. Kita manusia, pasti ada khawatirnya. Tapi maksudnya jangan berlebihan, jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, jangan fokus pada masalah kita sampai kita tidak bisa peduli dengan orang di sekitar kita. Di saat kita kesusahan, kita lihat ada orang yang lebih susah dari kita. Dan itu yang Tuhan lakukan pada hidup saya. Di saat saya merasa saya susah, saya dipertemukan dengan teman-teman saya, dengan tukang jahit saya yang hidup mereka itu juga ada yang jauh lebih susah dari saya. Sampai saya merasa kalau saya yang di posisi mereka itu berat buat saya, apalagi mereka yang jalani. Jadi hanya itu kesaksian saya mengucap syukur, saya mengucapkan terima kasih buat Tuhan Yesus, pemeliharaannya sempurna.
semua pertolongannya nyata dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.